There's a grace when the heart is under fire. Pertolongan kita datangnya dari Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang pengasih dan penyayang. Kiranya dicurahkan berkat-berkat dari surga yang mulia, berkat ilahi atas ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya nanti. Kiranya dicurahkan damai sejahtera, berkat rahmat yang dari Tuhan, sehingga ibadah ini menjadi berkat bagi banyak orang dan ibadah ini untuk kemuliaan nama Allah. Kami menerima dengan rasa syukur berkat-berkat ilahi dari surga maha tinggi dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali kita di ibadah online hari ini. Bersyukur kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Mari kita mau masuk di dalam penyembahan kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari persiapkan hatimu yang terbaik, dan biarkan ketika kita mengambil setiap bagian kita, Tuhan yang selalu ada bagi saya dan saudara. Mari kita mau berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Ketika kami datang menyembah-Mu, Kau Tuhan yang selalu menyinari kami dengan kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
Kau Tuhan, Kau yang layak. Terima sembah kami, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Sebab Kau Tuhan yang baik, tiada pernah berhenti kasih setiamu Tuhan, selalu baru setiap hari. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Engkau Allah yang baik. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Kau baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari bersorak dan puji Dia, sebab Dia Allah yang besar. Mari masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Haleluya. Angkat pujian yang terbaik bagi Dia. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Mari bersuka, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari katakan sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Mari sama-sama kita katakan, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan dan sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Amin. Bersyukur kita boleh masuk di dalam hadiratnya yang kudus.
Dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau masuk terus di dalam hadirat Tuhan, mengerti setiap isi hatinya. Dan kita mau duduk diam, merenungkan setiap kebaikan Tuhan yang setiap hari kita rasakan sampai hari ini. Betapa Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tak pernah tinggalkan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Mari bawa kami dekat kepadamu Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ketika kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami dekat,
waktu sepenuhnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kasih Tuhan, dimanapun Anda semua berada, senang sekali bisa kembali berjumpa, di mana kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Allah. Bagaimana Anda sudah siap? Kiranya Roh Kudus senantiasa memberikan pada kita pencerahan. Tema yang kita pilih pada tayangan kali ini, pada ibadah saat ini, seperti yang kekasih Tuhan bisa membaca, bertobat. Mungkin ada pemikiran atau ada pertanyaan dalam hati, kenapa tema bertobat ini yang dipilih? Kekasih Tuhan, jawabannya sederhana tetapi sangatlah penting, yaitu bertobat adalah kehendak Allah. Bertobat adalah isi hati Tuhan. Kita akan baca itu, apa yang disampaikan Allah lewat Nabi Yehezkiel pasal 18. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Melalui ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan, Allah tidak menghendaki satupun manusia binasa menderita di dalam laut api neraka. Allah mempunyai satu kerinduan. Isi hati Tuhan, kehendak Allah adalah setiap orang bertobat kembali ke jalan Allah. Dan izinkan saya menyampaikan begini, Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan. Dibutuhkan dua kekuatan besar supaya kita bisa masuk dalam pertobatan yang sejati. Yang pertama itu adalah kekuatan yang dari Allah. Pertolongan yang dari tempat maha tinggi. Sebab manusia ini cenderung lemah. Ayat firman Allah mengingatkan bahwa roh kita penurut, tapi tubuh daging ini lemah. Kita lebih cenderung untuk dalam dosa daripada dalam kebenaran Allah. Oleh sebab itu pertobatan yang sejati tidaklah mungkin bisa terlaksana, tidak mungkin akan terjadi kalau bukan atas pertolongan belas kasihan Allah yang mencurahkan kekuatan bagi setiap orang yang mau bertobat. Kekuatan kedua itu adalah niat manusia, tekad bulat manusia untuk dia mau kembali kepada Allah, untuk dia mau kembali kepada Tuhan. Jadi izinkan saya mengambil kesimpulan di awal, penentu orang bisa bertobat seperti yang dikehendaki Allah adalah datangnya pertolongan, datangnya kekuatan dari surga yang mulia. Yang kedua, pertobatan sejati hanya bisa dicapai kalau setiap orang berdosa itu punya tekad yang bulat, punya niat yang sepenuh hati untuk kembali kepada jalan Allah. Jadi, dua hal ini harus bertemu. Yang pertama adalah kekuatan dari Allah, pertolongan dari Tuhan. Dan yang kedua, manusia berdosa ini memang punya niat yang sepenuh hati untuk kembali ke jalan Tuhan. Sebab memang penentu kemenangan itu datangnya dari Allah. Tapi kalau manusia itu tidak punya niat untuk bertobat,
pertolongan dari Tuhan itu tidak akan pernah datang. Allah ingin melihat bahwa dalam hati manusia ini benar-benar rindu untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi itu yang saya sampaikan di awal, bagaimana bertobat itu bisa benar-benar tercapai dalam arti pertobatan yang sejati. Berikutnya, saya ajak Bapak Ibu untuk meneliti, melihat dalam bahasa asli. Ada dua yang saya ingin sampaikan, yaitu dalam Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, Shuop. Di sana ditulis makna dari bertobat dalam bahasa Ibrani, kembali, berbalik, pulang, dan dipulihkan. Jadi, saya ingin menyampaikan ini melalui peragaan diri saya sendiri, kekasih Tuhan. Yang pertama adalah saya membayangkan, silakan Anda ikut merenungkan, saya dalam hidup yang lama ada di dalam bujuk rayu dan cengkeraman iblis. Dan apa yang kulakukan ini adalah nuruti yang namanya hawa nafsu, yang nuruti emosi, yang bertentangan dengan kitab suci. Terus saya melangkah. Makin saya melangkah, berarti saya makin dekat dengan neraka jahanam. Dan saya ingin menyampaikan kepada kekasih Tuhan, ada beberapa hal. Yang pertama, surga dan neraka itu bukan tetangga. Surga dan neraka itu tempatnya saling bertentangan. Jadi seibarat neraka itu arah ke sana, maka surga itu arahnya ke sana. Jadi selama saya masih nuruti hidup saya yang lama, saya nuruti bujuk rayu iblis, sementara saya berjalan, makin lama saya makin dekat dengan neraka, dan saya makin jauh dari surga. Hal yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada kekasih Tuhan adalah, baik neraka maupun surga itu punya aura, punya daya tarik, punya tenaga magnet yang kita tidak bisa lihat dengan meripat kita, dengan mata kita, tapi magnet itu ada. Ya, iblis itu punya daya pikat yang besar melalui daya tarik dunia ini dengan segala kenikmatannya. Jadi makin kita nuruti hawa nafsu, kita makin dekat dengan neraka, kita makin kuat di dalam magnet kuasa kegelapan. Jadi makin lama kemungkinan untuk bertobat makin kecil. Jangan sampai kita lewat garis batas demarkasi. Kalau kita sudah lewat itu, kita tidak bisa balik sama Tuhan. Maka sebelum terlambat, ketika kita masih ada kemungkinan, ada kesempatan untuk bertobat, sementara kita melangkah, sementara kita menjalankan hawa nafsu, sementara kita dalam bujuk rayu iblis, ada suara yang berkata, anakku, bertobatlah, kembalilah ke jalan yang benar. Perjalananmu itu menuju neraka jahanam, neraka yang sangat mengerikan. Bertobatlah, kembalilah ke jalan yang benar. Nah, suara itu, panggilan Tuhan itu, akhirnya membawa saya menyampaikan suatu saya harus mengambil keputusan. Keputusan pertama, kalau dalam bahasa Ibrani itu turn back. Anda tahu turn itu artinya berputar, berbelok. Back itu kembali. Jadi berputar
atau berhenti untuk berputar lalu balik. Kalau tadinya saya menuju, kalau tadinya saya mengarah kepada kuasa kegelapan, kerajaan iblis, neraka jahanam, saya akhirnya turn back, saya berputar. Ini kekuatan pertama yang dibutuhkan. Saya berputar sehingga arah saya sekarang 180 derajat. Ibaratnya dulunya saya menuju ke barat, sekarang saya menuju ke timur, dulunya saya menuju ke utara, saya sekarang menuju ke selatan. Sekarang saya memandang kepada surga yang jauh di depan sana. Saya membayangkan pintu gerbangnya yang gemilau. Saya membayangkan begitu banyak malaikat menanti saya. Dan sekarang saya melangkah, bukan ngikuti hawa nafsu lagi. Saya sekarang melangkah, mentaati setiap kebenaran firman Allah. Apa yang tertulis dalam kitab suci, itu yang saya jalankan. Jadi, saya ingin mengajak Bapak Ibu ngerti, bahwa ketika saya turn back, pegangan saya adalah kitab suci. Maka ketika saya berbalik, langkahku adalah melakukan kebenaran kitab suci. Langkahku melakukan kebenaran firman Allah. Langkahku melakukan kebenaran apa yang tertulis dalam Alkitab. Dan langkahku ini adalah menuju surga yang mulia. Di tempat kudus, di tempat bahagia, Allah menanti orang bertobat. Sementara saya melangkah terus, saya ingin kekasih Tuhan memperhatikan, merenungkan, berarti saya makin dekat dengan surga. Dan sekaligus, saya makin jauh dari neraka. Saya bilang dalam ucapan syukur kepada Allah, say goodbye kepada hell, kepada neraka. Selamat tinggal. Kami nggak akan pilih kamu lagi. Aku tidak pilih setan, aku pilih Allah. Aku tidak pilih neraka, aku pilih surga. Itu makna syuop dalam bahasa Ibrani, turn back, kembali ke jalan Tuhan. Kembali untuk mentaati kitab suci. Kekasih Tuhan, tadi saya mengajak Anda sekalian untuk ikut merenungkan makna dari bahasa asli dalam perjanjian lama dalam bahasa Ibrani. Sekarang saya mengajak kita untuk beralih ke perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Matius tadi pasal 3 ayat 2, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Bahasa Yunaninya adalah metanoeo, itu artinya to change one's mind atau change mind for better, for the best. Jadi maksudnya begini, kalau tadi dalam perjanjian lama ditekankan hati yang berubah, hati yang sadar, di dalam perjanjian baru yang lebih ditekankan, maaf kalau saya menunjuk di sini, mikir. Artinya bagaimana? Gini, Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan. Saya akhirnya diajak oleh Tuhan, oleh Yesus, oleh Roh Kudus untuk mikir. Sekali lagi mohon maaf, pakai pikiranmu dengan jernih. Ayo dengan pencerahan dari Tuhan, aku ajak kamu mikir. Bahwa kalau hidup yang dalam dosa itu kamu terus kamu jalan terus mengikuti hawa nafsu, neraka sedang menanti kamu. Iblis dan anak buahnya menyeret kamu kepada celaka yang tidak bisa dilukiskan penderitaannya. Nah, di dalam pemikiran yang diberi pencerahan oleh Tuhan, kita pikir, iya ya, kenapa saya ini kok begitu lemah? Kenapa saya begitu bodoh, diseret iblis ke tempat yang mengerikan? Kenapa saya begitu
terlalu lugu untuk ngikut wae apa yang iblis mau. Aku sekarang berpikir, kenapa aku tidak berbalik untuk memilih Allah? Allah Tuhan yang pengasih dan penyayang, Allah yang maha pengampun, Allah yang menerima orang berdosa asalkan dia benar-benar bertobat. Maka aku mikir, iya. Yang terbaik is the best, yang better adalah memilih Allah. Maka saya berbalik, saya sekarang melangkah menuju surga mulia, melakukan firman Allah dalam bimbingan Roh Kudus. Saya menuju di pintu gerbang, Yesus menanti saya, pintu gerbang surga yang mulia. Jadi saya sudah menjelaskan kepada kekasih Tuhan makna yang hakiki dari bahasa aslinya, baik Ibrani di Perjanjian Lama maupun Yunani di Perjanjian Baru. Nah, sekarang saya akan mulai dengan contoh soal, contoh pribadi. Melalui contoh ini akan lebih mudah untuk dimengerti. Yang pertama yang saya pakai sebagai contoh adalah Raja Saul, raja yang pertama dari bangsa Israel. Ia sangat ambisius untuk membunuh Daud. Karena dia tidak mau bahwa Daud nanti menjadi raja untuk menggantikan dia. Dan dalam upaya mengejar Daud dari satu tempat ke tempat lain, dari satu bukit ke bukit yang lain, dari satu hutan ke hutan yang lain, akhirnya Saul sadar bahwa perbuatannya itu tidak benar. Apalagi Daud punya 2 kali kesempatan untuk membunuh dirinya, itu tidak dilakukan oleh Daud. Apa jadi kekasih Tuhan? Datanglah sebuah penyesalan dalam diri Raja Saul. Dan setelah Daud menyampaikan sesuatu yang berarti Daud tidak membunuh walaupun kesempatan itu ada, Saul datang kepada satu penyesalan yang sangat dalam. Saul berkata begini, 1 Samuel pasal 24 ayat 16-17. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suara mukah itu, ya anakku Daud?" Sesudah itu, dengan suara nyaring, menangislah Saul. Ada 2 hal yang saya ingin Bapak Ibu ngerti lebih dalam. Saul itu yang pertama adalah raja. Orang yang nomor 1 dari seluruh rakyat, dari seluruh bangsa. Yang kedua, Saul dalam kedudukannya sebagai panglima perang. Jadi orang nomor 1 di tengah rakyat, orang nomor 1 di tengah prajurit. Raja dan panglima perang, bisakah Anda membayangkan kekasih Tuhan? Nangis, berteriak sambil nangis, nangis sambil berteriak. Di depan rakyat, di depan prajurit. Dan saya setelah merenungkan itu, saya mengambil kesimpulan Saul tidak berpura-pura. Saul itu bukan orang yang pintar sandiwara. Dia bukan orang yang pandai action, lalu dia menyampaikan sesuatu yang bukan sesuai dengan hatinya. Enggak. Saya yakin dia sungguh-sungguh. Akan tetapi, Saul tidak pernah masuk dalam pertobatan yang sejati. Yang saya sebut, Saul itu masuk dalam penyesalan sesaat. Itu bisa berarti berapa menit, itu bisa berarti beberapa hari, itu bisa berarti beberapa minggu. Tetapi bukan pertobatan yang sejati. Lalu, yang berikutnya itu, di samping nangis, Saul membuat sebuah pengakuan.
Seperti ini pengakuan Saul. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau Daud pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Ini jelas pengakuan apa adanya dari hati Saul. Daud, akhirnya aku sadar, akhirnya aku ngerti bahwa engkaulah calon raja menggantikan aku. Tetapi kembali kepada penyesalan sesaat. Kenapa Saul setelah 1-2 minggu setelah pengakuannya itu di depan rakyat sambil nangis, sambil berteriak, kembali ingin membunuh Daud? 1 Samuel 26 ayat 1 dan 2. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari Israel untuk mencari Daud di padang gurun Sif. Orang datang kepada Raja Saul, Pak, Bapak udah dengar info penting, Pak. Info penting apa? Daud ada di padang gurun Sif. Bapak kalau mau kejar sekarang kerahkan pasukan. Daud pasti bisa tertangkap. Saul lupa kepada tangisan dan air matanya. Saul lupa kepada pengakuannya di depan rakyat dan prajurit. Dia bilang, ayo berangkat, siapkan 3.000 prajurit pilihan. Artinya Raja Saul tidak pernah masuk dalam pertobatan yang sejati. Ya, kemudian kita bertanya, saya bertanya, kenapa begitu Tuhan? Kita lihat tayangan berikutnya. Raja Saul tidak pernah dalam pertobatan sejati. Karena bagi Saul, mahkota dan tahta adalah segala-galanya. Jadi begini, kekasih Tuhan. Kemuliaan menjadi raja yang membuat dia punya hak untuk pakai mahkota dan singgasana duduk di sana. Itu lebih besar dari kerinduannya untuk bertobat. Jadi ada sesuatu yang menghalangi orang sehingga tidak pernah masuk dalam pertobatan yang sejati. Penghalangnya apa? Bagi setiap orang tidak sama. Izinkan saya menyampaikan, bukan hanya posisi, bukan hanya jabatan kedudukan. Kenikmatan seks bebas itu punya satu kekuatan yang luar biasa. Itu membuat jutaan atau ratusan juta manusia tidak kunjung bertobat. Mereka berkata begini, wong podo senengi, wong podo penake kok raleh. Saya menikmati, dia menikmati. Kami saling membagi kenikmatan. Kenapa enggak boleh? Itu kan hak asasi manusia. Kemudian ketika aku berganti-ganti pasangan, aku sangat menikmati. Ada seorang wanita yang masih muda usia, tapi statusnya sudah istri. Ia punya kesepakatan dengan suami bahwa di dalam 1 tahun, selama 1-2 bulan, mereka masing-masing bebas berganti pasangan. Jadi suami mau cari cewek manapun monggo, istri mau cari pria dimanapun silakan. Itu kesepakatan suami istri yang sah. Dan akhirnya satu saat si wanita ini pulang dari negara lain, yang di sana negara itu sangat bebas, yang dalam arti hubungan seks berpindah-pindah pasangan silahkan. Dia pulang dengan bangga dan tanpa malu dia bersaksi. Saya membaca kesaksiannya. Aku betul-betul menikmati
1-2 bulan ini. Aku bisa berkencan, berasik masuk dengan 21 pria dari berbagai bangsa. Itu dengan sepengetahuan dan seizin suami. Karena suami pun melakukan hal yang sama. Orang-orang seperti ini terlalu sulit untuk bertobat. Ada lagi yang bilang begini, aku masih muda, aku cantik, bodiku bagus, aku pelihara tubuhku, dan dengan itu aku bisa memberi kenikmatan kepada pria-pria kesepian. Tapi pria-pria itu adalah pria yang kaya raya, dan aku menerima banyak duit dari mereka. Di sini kami saling membutuhkan. Yang aku butuhkan adalah duit, dan yang dia butuhkan adalah kenikmatan seks. Dia tidak pernah dapat kenikmatan seks dari istrinya yang sah, karena istrinya goblok, istrinya bodoh, istrinya lugu. Dia bisa dapat kenikmatan dari saya karena saya memang belajar untuk memberi kenikmatan pria dalam hubungan seks. Kami saling membutuhkan. Kenapa Anda melarang? Kenapa Anda bilang tidak setuju? Lalu yang lain berkata, ya kalau itulah buat kami jajan, Pak. Kan bosen tiap hari hubungan, setiap kali hubungan dengan wanita yang sama yang namanya istri. Sekali-kali jajan boleh dong. Wong setelah selesai pincuk era tago mulai pincuknya sebuah. Jadi Bapak Ibu, saya memperkirakan salah satu peserta atau pelaksana seks bebas adalah jumlah terbesar dari orang-orang yang tidak mau bertobat. Kemudian satu lagi, di masa saya masih muda dulu, orang-orang lesbi, orang-orang homo itu cenderung sembunyi. Orang biseks, mereka malu kalau sampai masyarakat tahu bahwa aku homo, aku lesbi, aku biseks. Mereka melakukannya itu dengan sembunyi-sembunyi. Tapi di zaman ini sudah sangat berubah. Mereka demo di kota Yerusalem, kota yang dianggap kota suci. Mereka demo di kota Istanbul, ibu kota negara Turki yang penduduknya taat beragama. Jangan lagi kalau disebut di Eropa atau di Amerika atau di Hong Kong. Demo di mana-mana sampai di benua Australia. Ada ayat mengatakan kalau orang sudah tidak malu-malu lagi meneriakkan dosa-dosanya, itu berarti kita hidup di ujung akhir zaman. Berikutnya yang saya ingin sampaikan adalah kekasih Tuhan. Lot itu sejak dari kecil dia sudah ikut Nabi besar Abraham. Yang lain mengatakan kanjeng Nabi Ibrahim. Ketika Lot masih sangat kecil, bapaknya sudah mati. Dia diangkat menjadi anak bagi Abraham dan istrinya. Setelah besar, Lot punya harta banyak, punya ternak yang banyak. Dan kemudian Lot ini terpaksa harus berpisah dari Abraham karena padang rumput tidak cukup untuk ternak mereka. Lalu dikatakan dalam firman Allah, Lot melayangkan pandangnya dan akhirnya dia melihat lembah sungai Yordan yang air mengalir, tanahnya begitu subur, padi menguning, terhantar. Lot akhirnya memilih tempat itu yang disebut Sodom dan Gomora. Padahal Lot tahu persis penduduk Sodom Gomora adalah manusia yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Di sini saya melihat bahwa kalau Raja Saul godaannya adalah tahta dan mahkota,
kota. Godaan bagi Lot adalah uang, harta benda, kenikmatan, kemewahan hidup. Itu membuat Lot tidak pernah masuk dalam pertobatan sejati. Kalau pada akhirnya dia selamat dari Sodom, itu hanya belas kasihan Allah. Berikutnya yang saya ingin ajak kekasih Tuhan merenung adalah tentang Raja Herodes. Dia punya adik bernama Filipus, dan Filipus itu punya istri yang sangat cantik yang namanya Herodias. Entah bagaimana keduanya saling pandang memandang, saling mendekat karena mereka sebagai saudara ipar, dan akhirnya mereka kebablasan. Mereka lupa segala etika dan segala norma-norma susila. Singkat cerita, Herodes mengambil alih istri adiknya menjadi istrinya, dan itu menggemparkan seluruh rakyat yang dipimpin dalam kerajaan Herodes. Tapi Herodes tidak mau tahu. Apalagi Herodia, dia tidak mau tahu. Di sini saya merenung, akhirnya saya mendapat pencerahan. Begini kekasih Tuhan. Hampir tidak ada orang, siapapun dia, pria maupun wanita, tiba-tiba jatuh cinta. Saya lebih cenderung ungkapan bahasa Jawa yang lebih benar. Maaf kalau saya tidak tepat. Ungkapan itu mengatakan, tresno kuwi jalaran saka kulino, tresno kuwi jalaran saka ngeterke, tresno jalaran saka nglibet. Artinya, kalau orang itu saling mengadakan PDKT, saling pendekatan, lalu mereka bincang-bincang, guyon-guyon, cablek-cablek, lalu jiwit-jiwit sedikit, lalu pegang-pegang pipis sedikit, mereka akan saling tarik-menarik, ada magnet yang membuat saling tarik-menarik. Akhirnya lupa bahwa orang itu sudah punya suami dan orang itu sudah punya istri. Dan mereka menjawab, ya bagaimana lagi Pak, kami sudah terlanjur sayang. Nah ini yang saya ingin sampaikan kepada kekasih Tuhan dimanapun berada. Semoga itu Anda tidak mengalami seperti itu. Ya wes ngerti, di sana sudah punya bojo, di sini juga sudah punya bojo. Ya jangan. Orang bilang bermain api nanti kita terbakar. Saudara pernah ingat lagunya enak, kata-katanya bagus, tetapi itu berbahaya. Lagu itu kalau nggak salah bilang begini, sepanjang jalan kenangan kita bergandeng tangan, sepanjang jalan kenangan ku peluk dirimu mesra, hujan yang rintik-rintik menambah alam sahdu. Sengaja aku datang ke Kediri. Karena apa? Lama nian tiada bertemu. Ingin diriku mengulang kembali, berjalan-jalan bagai tahun lalu. Kini diriku telah berdua, dirinya pun tiada berbeda. Namun aku tak peduli apapun itu, karena aku sudah terlanjur sayang. Kira-kira ada yang di antara saudara seperti itu? Mukim-mukim boten ya. Sepanjang jalan kenangan, hati dia iling-iling, dalane wong loro kudanan bareng. Itu setahun yang lalu, ketika aku sendiri dan kamu sendiri. Neng saiki kono wis duwe bojo, sing kene ya uga padha.
podo, tapi ora iso lali. Jalaran kadung terlanjur saya. Nah, ini saudara yang membuat orang tidak kunjung mau bertobat. Ada lagi wanita bodoh, saya bilang. Ya, cowok kekasihnya akhirnya pilih wanita lain. Dia hanya kirim undangan kosong. Saya dalam lagu itu dia bilang, walaupun hanya sampul kosong belaka, aku tetap simpan sebagai kenangan sampai di hari tua. Pernah dengar lagu itu? Aku dengan lagu itu saya bilang goblok banget ya. Cowok yang di sana bermesraan dengan wanita lain, bahkan nanti punya beberapa anak, di sini hanya ngeloni sampul kosong belaka. Dan akan kusimpan di hari tua. Yang ku terima hanyalah sampul kosong belaka. Yo nangiso dewe, rugio dewe, itu namanya orang goblok. Semoga tidak ada orang yang seperti itu. Nah, akhirnya saya ingin menyampaikan juga kepada kekasih Tuhan, bahwa orang tidak kunjung bertobat bukan hanya karena materi atau materialistis, bukan karena terlanjur sayang, bukan cuma itu, bukan cuma karena harta benda, tapi oleh karena ada pengajaran sesat, oleh karena iblis memilih orang-orangnya memberikan pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci. Mereka mendolak-dalikan firman Allah. Mereka mengajarkan yang nggak benar. Dan itu yang menyedihkan. Baik, saya akan memberi beberapa ayat. Ibrani 13 ayat 9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Dalam bahasa aslinya, asing itu tidak berdasar firman Allah, sesat atau palsu. Paulus dengan linangan air mata mengatakan, nanti sepeninggal aku meninggalkan kalian orang Efesus, aku memberitahu akan ada nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, ibarat serigala yang akan mencerai-beraikan domba. 2 Petrus 2 ayat 1 tertulis demikian. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Untuk sekian lama, sekian tahun dan sekian bulan, saya membuka buku-buku tentang pengajaran-pengajaran sesat dari bermacam-macam bidat, bermacam aliran-aliran kuasa gelap. Kesimpulannya begini, Bapak Ibu. Kitab suci bilang hidup benar itu suci, hidup benar itu putih, berbuat dosa itu gelap, berbuat dosa itu hitam. Itu tidak benar. Mereka mengatakan hitam atau putih itu tidak ada. Yang ada abu-abu. Anda tahu kalau warna hitam dicampur dengan warna putih, diuplek-uplek, munculnya adalah abu-abu. Bagaimana loh Pak, aku melakukan hubungan seks seperti ini karena istriku sudah 3 tahun di luar negeri sebagai TKW. Aku butuh penyaluran seks. Wanita juga ada yang mengatakan begitu. Suamiku merantau di negara orang, golek duwi ombo, ning wis 2 tahun punjul, ra mulih-mulih. Aku butuh dikeloni, aku butuh kenikmatan. Dan itulah kesempatan orang-orangnya iblis berkata, itu yang namanya abu-abu. Di satu sisi dianggap dosa, di sisi lain itulah kebutuhan. Kemudian yang berikutnya,
Ajaran sesat itu mengatakan surga itu ada, tapi neraka tidak ada. Neraka itu fiktif. Neraka itu kanggo meden-medeni untuk menakut-nakuti, tetapi neraka itu tidak ada. Yang ketiga, di sana nanti setelah kita mengembuskan napas terakhir, masih diberi kesempatan untuk bertobat. Kenapa di dunia kamu tidak mau bertobat? Baik, kamu sudah terlanjur di sini, kami tanya, maukah engkau bertobat? Ya Pak, mau Pak. Lalu dia bilang, oke, kalau begitu silahkan. Dan mereka masuk surga. Itu ajaran itu sekarang bahwa neraka tidak ada. Di sana nanti di alam roh masih bisa bertobat. Pengikutnya 12 juta orang. 12 juta orang sudah terpukul dengan ajaran itu. Dan kemudian tentu kembali kepada yang tadi, manusia tidak mau bertobat karena kecanduan, karena ketagihan. Ketika gairah seks menggelora, mereka mengatakan, sah apa tidak sah, benar tidak benar menurut kitab suci, aku harus menyalurkan kebutuhan ini. Karena mereka kecanduan dan ketagihan. Demikianlah yang saya ingin sampaikan kepada kekasih Tuhan. Tapi rasanya kurang enak kalau hanya menyampaikan yang tidak bertobat, yang tidak masuk pertobatan sejati. Saya beri contoh satu saja, orang yang telah berdosa besar, mengambil istri orang yang namanya Batsheba, dan mengirim suaminya yang bernama Uria ke medan perang supaya mati terbunuh. Orang itu adalah Raja Daud. Kemudian Allah mengutus Nabi Nathan untuk mendatangi Daud. Daud dengan hati tulus berkata, iya benar, orang itu adalah saya. Saya sudah bersalah. Dan Daud masuk dalam pertobatan yang sejati. Daud tidak pernah mengganggu istri orang lagi. Daud tidak pernah mengambil istri orang dan membunuh suaminya. Hanya satu kali. Daud masuk dalam pertobatan yang sejati. Kemudian saya ingin menyampaikan beberapa ayat tentang isi hati Tuhan. Yeskel 33 ayat 11. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Ayat lain yang juga merupakan isi hati Tuhan, Yesaya 65 ayat 2. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik, dan mengikuti rancangannya sendiri. Sepanjang hari, itu satu bayangan yang sulit untuk dimengerti. Allah bersabar menanti. Kemudian dalam 2 Petrus 3 ayat 9, isi hati Allah, Tuhan sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada seorang pun yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kekasih Tuhan, salah satu kisah yang menunjukkan makna bertobat, turn back, kembali ke jalan benar. Kisah itu adalah yang disampaikan Yesus Kristus tentang anak bungsu, anak terhilang, yang akhirnya dia meninggalkan kandang babi dalam miskin, dalam hidup yang tercela. Dia berputar balik, turn back. Dia bertekad, dia mengambil suatu kesimpulan, dia mikir dengan jernih. Di rumah Bapakku ada banyak makanan,
Di sini aku makan makanan ampas babi pun dipersulit. Kenapa aku bertahan di sini? Anak terhilang ini, dia memilih berpikir yang terbaik. Change mind. Memilih yang the best. Dia balik kembali kepada Bapa. Dan isi hati Bapa itu diibaratkan dalam ayat itu. Bapaknya berlari. Bapaknya bukan tunggu di pintu gerbang. Kamu siapa? Kamu cari siapa? Enggak. Bapaknya itu lari. Dan bapaknya itu memeluk anak yang berbau busuk. Anak yang kotor yang mungkin berapa hari sudah enggak mandi. Dengan baju yang bau dari kandang babi. Dan itu saya tidak bisa merenungkan sampai hari ini dengan benar-benar. Bapaknya berlari. Bapaknya mencium anak yang terhilang itu. Itu berarti bahwa kasih Allah itu tidak pernah berubah. Dikatakan, marilah kita berperkara. Sekotor apapun dosamu, semerah kirmisi, mari berperkara dengan aku. Kalau engkau mau bertobat, kau menerima anugerah Allah dalam Yesus, dosamu akan diampuni. Dan kekasih Tuhan, hari-hari ini ada seruan untuk kita mengadakan social distancing, physical distancing. Artinya kita tidak boleh kumpul-kumpul orang banyak untuk jangan tertular dan jangan nulari. Maka ada seruan untuk tetap tinggal di rumah. Izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ketika Anda belum menerima larangan kumpul-kumpul, ketika masih bebas sebelum ada seruan untuk social distancing, kita pergi ke sekolah untuk menimba ilmu bagi anak-anak yang masih sekolah, mahasiswa yang kuliah, yang lain bekerja cari nafkah. Tetapi hari-hari dengan adanya social distancing ini, saudara banyak tinggal di rumah. Saya bertanya kekasih Tuhan, ketika Anda di rumah, siapa yang paling dekat dengan engkau? Orang yang tinggal serumah dengan Anda. Tetapi itu secara fisik, secara jasmani. Yang saya tanya bukan itu. Secara roh, ketika Anda stay at home, social distancing, siapa yang harusnya ketahui pun paling dekat dengan Anda? Itulah adalah Tuhan. Dikatakan di dalam Injil Markus, barang siapa yang percaya akan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya, dia mengakui segala salah dosanya, dia masuk dalam pertobatan yang sejati. Dia merelakan dirinya untuk dibaptis. Ia akan mendapat pengampunan dosa. Dan dengan memandang kepada Yesus di kayu salib, izinkan saya mengatakan bagi kekasih Tuhan, kalau mungkin ada di antara Anda yang sampai hari ini masih hidup dalam dosa, entah itu dosa seks bebas atau LGBT apapun namanya, atau saudara lebih mementingkan harta benda uang dunia ini, apapun, segala apapun, tinggalkan itu, datanglah pada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menebus dosa, yang menghapus dosamu menjadi seputih salju, yang mencatat nama Anda untuk kehidupan kekal di sana nanti. Mari kepada Anda semua yang mendengar siaran ini, ibadah ini ditayangkan, kembalilah ke jalan yang benar. Turn back. Baliklah pada Allah. Tadi dikatakan tangan Tuhan selalu terulur. Tangan Allah selalu terbuka menanti setiap orang bertobat. Neraka itu dicipta untuk iblis. Neraka bukan untuk manusia. Yang disiapkan Allah untuk manusia adalah surga yang mulia. Kembalilah anak-anakku, kembalilah saudara-saudaraku ke jalan yang benar.
Saya teringat satu lagu, kata-katanya kurang lebih begini. Tuhan, ku berikan semuanya, baik tubuh jiwa rohku, untuk menyenangkan-Mu. Aku akan selalu menjawab panggilan. Artinya kalau Engkau memanggil aku untuk bertobat, saya akan bertobat. Kalau Engkau memanggil aku untuk melayani, saya akan siap melayani. Sehingga aku ngerti perasaanmu, isi hatimu. Aku mendengar detak jantungmu. Sehingga aku ini punya keintiman yang seirama dengan detak jantung. Pujian ini saya harap tidak dinyanyikan sekedar saja, tapi dengan hancur hati, dengan menjiwai, sebelum nanti kita masuk di dalam doa mengakhiri firman Tuhan ini. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti
seiring dengan pujian yang kami haturkan. Seperti kata-kata dalam lagu, itulah kerinduan kami mengerti, mentaati panggilan Tuhan, baik untuk bertobat maupun untuk melayani. Dan pada akhir dari renungan penjabaran firman Allah, izinkan Roh Kudus menjamah setiap pribadi, sehingga siapapun yang hari ini saat mendengar firman Allah ini, mendengar khotbah ini, mereka boleh datang kepada Yesus, menerima juru selamat pribadi. Mereka siap rela untuk dibaptis, mereka diselamatkan, dan nama-nama kekasih Tuhan ini dicatat dalam kitab kehidupan Allah di surga mulia. Terpuji nama Tuhan. Dan sekarang di akhir ibadah ini, kiranya turun berkat rahmat dari tempat maha tinggi untuk mengakhiri ibadah ini. Kiranya semua yang melayani, yang terlibat dalam pelayanan, diberkati oleh Tuhan. PAW multimedia, semuanya, roh, jiwa, tubuh diberkati. Usaha pekerjaan mata pencarian Allah memberkati. Dan kami semua menerima berkat-berkat ilahi dari tempat maha tinggi. Di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Dengan ibadah kita pada hari ini, kiranya damai sejahtera Tuhan boleh ada bagi saya dan saudara. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan dia menjadi kekuatan dan mazmur, dia yang menjadi penopang hidup kita sampai hari ini. Amin. Gunung batu dan keselamatanku.
Haleluya. Dan keselamatanku hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kau menara, kaulah menara, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu. Sampai hari ini kami boleh terima sukacita yang daripada surga. Amin. Mari sama-sama kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur. Angkat tangan dan puji Dia. Haleluya. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang,